Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Taudi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Baik, sama-sama baik. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Begini Pak Taudi, saya hari ini akan mengajar di kelas 8B dan saya membutuhkan bantuan Bapak untuk memeriksa mau belajar. Dan saya untuk Bapak silakan untuk menanggapi nanti ketika saya mencoba terapkan di kelas 8B. Baik, nanti akan saya coba ya Pak ya. Nah, sebelum itu, pelajaran apa yang akan Pak ajarkan di kelas 8D nanti? Boleh saya lihat sebentar PPT-nya? Baik Pak, silakan untuk fotonya. Sudah bisa. Ya. Oke, berarti saya lihat PPT-nya. Nah, dari PPT ini kira-kira Pak menginginkan kompetensi siswa bagian yang mana yang perlu saya amati nanti di kelas? Baik Pak, saya inginkan kompetensi siswa bagian yang diamati oleh Bapak yaitu tentang SE ataupun tentang pertemuan pertama itu dengan temanya peraturan di negaraku dengan tujuan pembelajaran yaitu kesadaran dapat ataupun mampu memperlihatkan maupun menerapkan peraturan di negaranya ataupun di negaranya, dan dengan itu peraturan di sekolah, peraturan di rumah, dan peraturan di lingkungan masyarakat. Oh, baik Pak. Jadi begitu Pak ya, Pak perlu memvalidasi kompetensi sosial emosional siswanya dulu ya pada pertemuan hari ini di kelas 8D. Nah, sebentar nanti saya catat dulu tadi apa yang perlu kita amati ya nanti ketika di kelas. Oke, nah poin ini yang kita sepakati untuk diamati ya nanti di kelas ya. Oke, nah selain itu apakah ada hal lain yang bisa saya bantu lagi atau barangkali ada hal lain yang perlu kita diskusikan kembali? Baik Pak, karena pertemuan hari ini adalah 1 jam, saya membutuhkan bantuan Bapak untuk mengamati pada bagian kompetensi sosial emosional siswa, khususnya kesadaran diri dan kesadaran sosial para murid ketika sesi membuat kesepakatan kelas, di mana saya perlu memastikan seluruh siswa terlibat aktif di dalam pembelajaran tersebut. Oke, baiklah baik, tetap semangat mengajarnya dan semoga hasilnya nanti sesuai harapan ya. Kalau begitu kita sudah bisa masuk kelas sekarang. Ya Pak, baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini pembelajaran selesai, saya baru akan meminta bantuan Bapak untuk mendiskusikan hasil pengamatan Bapak pada materi yang saya akan laksanakan di kelas 8B. Baik, terima kasih juga waktunya. Baik, mari kita ke kelas sekarang ya. 8D ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Mari silakan.
Alif, Hadir. Sikal, Hadir, Pak. Destia, Dimas, Erlangga, Hadir. Elvia, Virus. Baik, Bapak sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Baik. Mana saya cek, Bapak cek ini kelasnya sudah dipikat. Ya. Kelasnya sangat bersih, rapi. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita SBK dulu supaya pembelajaran ini lebih semangat. Siap? Ya. SBK-nya tepuk pagi, siang, sore, dan Malam. siap? Tepuk pagi, siang, sore, malam. Iya, tepuk tangan. Jadi semua sudah fokus dan konsentrasi untuk mulai belajar. Baik, anak sekalian, sebelum kita KBM diadakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bagaimana ketika KBM pembelajaran kelas menjadi nyaman, aman, dan tertib. Siap? Siap. Silakan anakku tulis keyakinan kelas. Bagaimana suasana KBM di sini? Silakan. Kalau sudah ditulis, silakan ditempel di papan yang sudah disediakan. Silakan, sudah. Tempel di papan tulis. Silakan. Tempel dibacakan dulu. Sekarang makan dan minum di kelas. Ya, ketika KBM tidak boleh makan dan Minum. Ya, bukan. Oh, silakan Denny. Sebutkan dulu. Dilarang untuk berisik. Ya, tidak boleh beris. Bukan. Ya, perhatikan dulu dan konsen. Siapa Pak? Anak terus. Ya, jangan ada yang mengatakan jangan ada yang antum mau penting. Ya, nggak boleh ngobrol ya. Ya, tidak boleh. Nah, ya, keyakinan kelas ketika KBM kalian sudah berlangsung kegiatan belajar mengajar. Ini keinginan kalian yang pertama, tidak boleh ada yang makan minum. Guru nggak di sini, di depan kalian makan minum. Tidak boleh tidur. Siapa yang suka tidur? Tidak boleh ada kata-kata kasar maupun binatang. Ya, tidak boleh ada yang keluar masuk kelas. Semuanya diam, konsentrasi. Baik, teman sekalian, itulah keyakinan kelas. Mudah-mudahan dijalankan. Siap? Oke, kita akan kasih persepsi. Persepsi kemarin kita telah menjelaskan tentang bagaimana itu peraturan di negara. Semuanya peraturan. Semuanya negara pasti punya peraturan. Semuanya lembaga punya peraturan.
supaya tertib. Aturan. Nah, sekarang sudah dibagi kelompok, ada 5 kelompok. Silakan untuk mendiskusikan, yaitu temanya yaitu peraturan di negaraku. Yang pertama, ya, hanya yang namanya peraturan ada perintah. Terus yang kedua ada apa lagi? Larangan. Ada larangan, ya bagus. Iya. Terus sudah ada larangan lagi. Iya. Ya, sanksi atau hukuman. Ya. Inilah yang dinamakan Aturan. ada perintah. Kalau perintah harus dijalankan. Larangan harus dijauhi. Kalau larangannya dilaksanakan berarti harus kena sanksi atau hukuman. Nah, silakan kelompok masing-masing untuk mendiskusikan apa sih perintah. Ya, yang pertama perintahnya yaitu perintah peraturan di rumahku. Yang kedua peraturan di sekolahku. Yang ketiga peraturan di lingkunganku. Apa perintahnya? 1, minimal 3, larangannya 3, dan apa sanksinya? Paham? Silakan diskusikan, kerjakan untuk masing-masing kelompok. Kelompok belakang sudah. Alif sudah lihat? Ya. Kelompok Dani? Sudah. Diskusikan? Sudah. Siap. Mau berapa? Mau berapa? Dan presentasi. Siapa yang mau menjawab? Berani. Kamu berani. Yang menjawab dan berani. Ini bisa berapa? Dua lagi. Oke, inilah dari kelompok 4 yang akan mempresentasi diskusi pada pembelajaran tema satu di negara.
peraturan di rumahku, di sekolahku dan di kampus. Silakan untuk kelompok presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hasil diskusi ini. Peraturan di rumah. Perintah. 1. Wajib bangun pagi. Larangan. Saya telat bangun. Sanksi atau hukuman. Saya akan disiram air. 2. Saya harus cuci piring. Larangan. Jangan sampai banyak piring numpuk. Sanksi atau hukuman. Saya akan dijemur. 3. Disuruh memberi barang. Tidak boleh ditunda-tunda barang Anda. Sanksi atau hukuman, saya akan tidak dikasih uang jajan. Kau kadang-kadang di sekolahku. Terus ini bukan kok sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, kampung, pagi, rumah, terus setelah bangun, sanksinya apa? Dilanjur atau disiram saya. Ya. Jadi kalau sebelum apa? Oke, bisa lihat. Kelompok yang lainnya sudah? Ya, belum. Kalau sudah, silakan untuk presentasi kelompok sudah. Sudah, silakan. Siapa yang presentasi?
bareng-bareng bahwa peraturan di negaraku yang terdiri dari di rumah, peraturan di sekolah dan peraturan di semuanya harus ditaat. Tidak boleh di kalau dilanggar bakal sanksi. Ingat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Uji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak I? Kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah Bapak Uji, saya sehat. Kira-kira ada apa nih? Ini yang saya bantu. Begini Pak, maksud tujuan saya datang di sini adalah untuk membahas kemarin bahwa saya pembelajaran di kelas 8 pelajaran PPKN, bagaimana hasil pembahasan Bapak, pengamatan Bapak mengenai pembelajaran saya Pak. Oh baik. Mudah-mudahan Pak I sehat terus ya. Ya. Alhamdulillah. Terkait hari ini berarti kita fokus membahas hasil pengamatan pembelajaran PPKN di PS8 itu terkait kemarin itu ya. Iya, Seperti itu ya. Fokus hari ini kita membahas itu. Oke baik. Dari pengamatan Pak I sendiri nih, kan waktu sebelum dimulai pembelajaran kita kan diminta untuk menyepakati fokus pengembangan yang akan kita amati bareng-bareng nih di kelas ya, betul ya? Benar kan? Iya. Nah, dua ya. Pertama waktu itu kalau nggak salah sih emosional siswanya dalam bentuk kesadaran diri. Yang kedua itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi anak itu memiliki partisipasi aktif ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Benar gitu ya? Oh, iya. Nah, kalau dari hasil pengamatan kalian sendiri kira-kira temuan seperti apa gitu Pak? Ini Pak, bahwa kemarin saya melakukan PPKN di kelas 8B pelajaran PPKN. Untuk yang pertama adalah saya masih banyak kekurangan Pak. Pertama di dalam membuat keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas bahwa anak-anak ini masih kurang berpartisipasi dan bercanda. Sekolah itu anak
mengikuti proses pembelajaran dengan keyakinan kelas itu sudah benar apa ya ini belajar yang lebih aktif gitu. Jadi gitu ya, jadi karya pengembangan dalam hal ini kompetensi sosial emosional yang tadinya kita ingin munculkan waktu kita bicara pertama itu terkait hubungannya ada skala kelas ya. Jadi kesedaran diri anak itu di apa namanya ketika membuat kesedaran atau keyakinan kelas. Nah itu pengamatan Pak Ayi itu. Tadi Pak Ayi bisa apa namanya menganggap kayaknya ada yang kurang. Kalau pengamatan Pak Ayi kira-kira pengamatan yang kurang itu di sisi mana Pak Ayi? Ya, jadi anak-anak itu seolah tidak merespon ada yang bercanda, tidak mengucapkan masyarakat juga karena di depan ingin Bacaan, kumaha, ngerti bagus. jadi saya ingin anak ini lebih tertarik gitu saya kelas saya belajar lebih lama Jadi malu kayak suara hatinya. itu respon saya update. Nah, jadi saya ini Tiru. kesempatan ke sini supaya membawa perubahan yang saya membawa itu kesempatan ini yang dilakukan oleh pembelajaran yang dilakukan oleh saya. Makanya dan tujuannya saya ingin belajar yang lebih aktif. Jadi supaya proses karir di kelas itu yang baik dari kelas yang kondusif lah gitu ya. Kondusif itu tadi Pak Ayi sudah mengatakan melalui kesepakatan atau kegiatan kelas ya. Jadi anak-anak di 28.000. partisipasi 80.000 tanggal 28. Di belakang tuh masih ada yang mungkin kurang fokus atau mungkin kurang apa gitu ya. Terus yang temuannya kedua terkait diskusi kelompok nih Pak. Menurut Pak Ayi sendiri temuannya ya. Berarti kayak bapak paling yang Setelah sesi yang kesempatan tiru lah tadinya, yang opat berarti. yang dilakukan inti yaitu diskusi kelas kan dengan kelompok ini membuat kelompok. Nah, sebelum kelompok anak-anak ini biasa anak yang bercanda, Belum beres. kalau Ya, respon, sudah percaya di sini kan sudah kelompok satu sudah dirapikan, kalau kelompok lain masih bermain atau bercanda sehingga mengganggu aktivitas seperti itu. Nah, di sini lah saya ingin menjadikan diskusi ini lebih jalan, lebih aktif, beres terus ya. respon. Nah, selanjutnya itu presentasi Ya. karena ini kurang Ya, oke. berani gitu Informasi gede ya. Nah, siap, nuhun. presentasikan Yuk. bagaimana hasil kerjanya yang sudah disepakati. Dan juga ini ingin tanggapan mereka belum berani, supaya mereka untuk melakukan apa ya beranian untuk menghadapi hasil presentasi kelompok ini. Nah gitu Pak, mungkin itu yang tujuan sini. Baik, ini saya catatnya. Kita catat ada beberapa komponen yang muncul kita amati di kelas. Nah, barangkali Ayi bersedia nih. Tadi kan catatan dari Ayi ini, saya juga catatan pengamatan. Nah, menurut Ayi juga itu nggak kalau saya sampaikan dulu. Kira-kira apa hasil pengamatan saya gitu, boleh nggak? Iya boleh Pak, silakan Pak. Nah, tadi kesadaran diri itu Ayi sudah terlihat waktu di kelas itu memang ada beberapa sisi maju menyampaikan keyakinan kelasnya ya. Terus ketika mengambil keputusan tanggung jawab terlihat beberapa yang ada yang berani, tapi tadi pengalaman Ayi menemukan masih ada yang malu belum berani gitu ya untuk menyampaikan apa namanya hasil diskusinya gitu. Jadi saling dorong, saling menunjuk teman gitu ya. Nah, ini kan dua kesepakatan ya, dua pengembangan yang kita sepakati. Ini ada kesepakatan di luar konteks ini. Jadi ada sosial emosional dari kesadaran sosial yang muncul secara tidak langsung. Ini yang menjadi poin positif catatan saya nih. Ternyata murid itu Pak Ayi mengajak untuk memberikan umpan balik hasil presentasi dari kelompok lain. Nah itu kan tidak tersepakati ya, cuman itu menjadi poin positif. Kenapa? Yang tadinya Pak Ayi sampaikan kok kayaknya belum apa ya, belum berani gitu. Nah di sini muncul gitu. Yang ini poin positif ya. Nah dari yang dua ini yang sudah kita sepakati dua aja nih. Terus temuan pengamatan saya berdasarkan pendapat saya sendiri nih, kira-kira temuan saya seperti apa?
Baik, Pak, yang pertama itu kesepakatan kelas untuk kesepakatan kelas bahwa anak-anak supaya menjadi aktif, supaya berani mengungkapkan bahwa anak supaya ingin belajar yang lebih aktif dan merespon apa yang mereka inginkan. Ternyata anak-anak masih banyak yang keluar masuk, masih yang bercanda, sehingga anak-anak itu merespon itu apa sih yang mereka inginkan di kelas itu. Kemarin banyak yang keluhan dari anak itu masih banyak yang bercanda, masih banyak keluar masuk kelas, masih terus banyak yang jajan di sekolah kelas. Sehingga kita ingin belajar melalui kesepakatan supaya mereka belajar dengan aman dan tertib. Baik. Itu temuan ketika di kelas kebetulan memang yang disebutkan tadi tidak ada yang mengikuti kejadian sebelumnya barangkali ya, sebelum kita pengamatan kemarin ya. Kemarin kan nggak ada ya. Yang ada betul hanya kejadian anak tidak ada satu dua yang mungkin kurang aktif. Nah, dari pengamatan itu terus dari hasil pengamatan saya juga digabung gitu kira-kira menurut pendapat saya sendiri barangkali langkah-langkahnya untuk mengatasi itu menurut saya gimana? Ya, langkah-langkahnya anak itu merespon dengan baik. Ya, apa yang mereka catat kita harus laksanakan. Contohnya, Pak, belajar dengan baik. Terus yang kedua, dilarang ada yang jajan di kelas, dan dilarang ada yang bolak-balik ke luar. Nah, itulah yang mereka inginkan. Ya, saya harus diterapkan di situ dengan konsekuen, dengan konsisten bahwa mereka sudah ada aturan yang jelas. Kalau yang keduanya itu ada punishment seperti itu supaya anak-anak itu aman di kelas dan nyaman di kelas. Itu Pak. Mungkin maksud saya itu punishment artinya itu adalah konsekuensi mereka sendiri karena mereka yang menentukan ya kesepakatan kelasnya gitu kan, karena sudah sepakat sudah disampaikan konsekuensinya apa kalau dilanggar gitu ya. Nah, ini kan tindak lanjut nih yang tadi sudah pengamatan sudah kita amati bersama, hasil kita diskusikan. Tindak lanjut ini kira-kira yang akan kita implementasikan kira-kira kapan? Mungkin ketemu berikutnya atau program TKK kira-kira. Nah, untuk tindak lanjut TKK saya minggu depan itu lebih tertib lagi, memberikan respon. Tentunya bahwa diskusi kelas itu berjalan dengan baik, mereka ikut aktif di kelas, aktif diskusi, dan mereka berani untuk mengungkapkan pendapat dan berani untuk mengungkapkan hasil diskusi mereka. Dan selanjutnya mereka berani juga untuk menanggapi hasil presentasi kelompok yang lain, sehingga belajar ini aktif, diskusi ini berjalan dengan lancar dan ada timbal baliknya, umpan balik Itu. itu. Oke, berarti kira-kira bisa dimulai ya kalau pertemuan berikutnya ya. Jadi konkretnya tindak lanjut dari hasil pengamatan kemarin itu sudah bisa ada gambaran aja di tindak lanjut dulu sesuai dengan ini gitu ya. Nah, kira-kira ada hal lain yang mau kita diskusikan? Mungkin di kedepannya pengamatan Bapak di saja Pak. Kalau saya kekurangan saya, ya saya akan keluarkan semua gitu. Ya, karena ini apa namanya merupakan proses kita sembuhkan proses ya. Jadi kita sama-sama menemukan. Jadi kita saya menemukan. Kita kan selalu saling mengamati di kelas ya. Saya nggak mungkin selalu mengamati kelas lain atau sebagainya gitu kan. Jadi kalau kita punya apa namanya pengamatan dari rekan-rekan ini bisa kita saling diskusi gitu ya. Jadi besok nih Pak I gantian di kelas saya gitu kira-kira kenapa Pak I gimana kita sama gitu. Jadi kita nggak merasa saling lain dari hal diskusi ini rasanya seperti apa Pak I? Katakan barangkali tegang atau gimana? Alhamdulillah diskusi ini saya merasa kemarin kekurangan saya jadi semua sudah ada solusinya seperti ini. Jadi apa yang saya kurang, jadi sekarang minggu depan akan lebih belajar lebih terapkan kekurangan saya, ini menjadi refleksi buat saya gitu Pak. Kekurangan saya menjadi kekuatan buat saya gitu. Jadi diperbaiki untuk di minggu depan dalam pelajaran saya itu Pak. Terakhir nih Pak I,
saya mau bertanya untuk refleksi sesi kita kali ini. Kira-kira menurut Pak I, apakah sesi kita kali ini bisa mendukung Pak I gitu untuk membacakan naskah, atau ada hal yang mungkin ada usul atau saran Pak I barangkali kira-kira sesi kita ini supaya lebih bagus kita tinggalkan di silakan. Mungkin untuk diskusi kelompok ini yang mana Enggak diskusi kita nih, kita lagi ngobrol ini. Kita mensiskan hasil observasi ini kan, kita membicarakan ini. Nah kita nih ngobrol kita ini barangkali sesi obrolan kita ini barangkali ada hal-hal Jadi yang kurang dari saya nih dapat kalau Pak I dari sisi Pak I sendiri refleksi kegiatan ngobrol kita ini menurut Pak I gimana kesannya, terus yang kurang barangkali Pak I menemukan gitu. Alhamdulillah refleksi hari ini ya, saya terima kasih Bapak. Ya, ini dah refleksi buat saya pribadi. Gitu. Banyak kekurangannya diskusi sekarang membawa solusi saya. Oke, nggak ada lagi yang kita diskusi lagi hari ini ya, sudah. Kalau ada nanti kita bisa kontak lagi ya. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin Bapak hari nanti ada kelas lagi barangkali kita kembali ke aktivitas kita berikutnya. Ya gitu ya Pak. Terima kasih atas pembahasan hari ini. Terima kasih mudah-mudahan membawa kemajuan buat saya Pak. Jadi kita kekurangan buat saya. Baik, terima kasih juga Pak I. Silakan kita kembali ke aktivitas masing-masing kita ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas pembahasan hari ini.